Dan untuk rata-rata sih, untuk kreator-kreator yang udah berkecimpung di dalam fanpage ini sekitar 100, $500, bahkan ada yang $1000, yang kalau misalnya kita rupiahkan ya sekitar 7 sampai 20 jutaan ke atas. Ya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel. Tentunya masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah guys, kalian tahu nggak sih bahwa ternyata Facebook itu bisa kita gunakan dan kita jadikan sebagai sumber cuan lagi nih teman-teman, dengan cara posting video di Facebook. Dan selama ini mungkin kita tahu, kita hanya menyangka bahwa media sosial yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang dengan cara post video itu cuman YouTube. Nah, ternyata ada media sosial yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk mencari uang dengan cara post video. Salah satunya adalah Facebook. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus memonetisasi Facebook kita terlebih dahulu untuk mendapatkan uang dari situ. Caranya gimana? Caranya kita harus membuat yang namanya Facebook fanpage, teman-teman. Yang dimana dengan Facebook fanpage kita bisa memonetisasi akun kita. Bisa diartikan kalau misalnya YouTube kan punya channel. Nah, fanpage itu kita ibarat sebagai channel, tapi itu di dalam platform Facebook buatan Meta ya. Kalau misalnya YouTube kan buatan Google tuh, jadi beda. Nah, di Facebook juga kita juga bisa mendapatkan uang dengan cara saweran teman-teman, dalam bentuk bintang. Nah, bintang tersebut atau star bisa kita konversikan ke dalam rupiah, ke dalam uang yang bisa kita cairkan melalui akun PayPal dan bisa langsung mendarat ke akun PayPal kita masing-masing. Jadi sesimpel itu teman-teman. Nah, kita balik lagi ke topik, gimana caranya untuk membuat Facebook fanpage dan gimana caranya untuk monetisasinya. Oke, langsung aja kita buka ke Facebooknya. Oke, kita sekarang udah ada di Facebook nih teman-teman. Jadi buat kalian yang belum punya akun Facebook, silahkan kalian bikin dulu, itu cukup gampang ya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya, kalian udah bisa login dan tampilan dashboardnya seperti ini, ya pasti udah familiar lah buat kalian, pasti udah banyak yang pemain Facebook ya. Oke, jadi di sini tadi kan saya bilang bahwa untuk memonetisasi Facebook kita harus mempunyai atau membuat yang namanya Facebook fanpage. Itu gimana caranya? Nah, di sebelah kiri ini itu kan ada beberapa menu nih, kalian cari aja yang namanya page ataupun halaman teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai bahasa Inggris itu biasanya bukan biasanya sih, itu namanya page teman-teman nih ya, page. Tapi kalau bahasa Indonesia namanya halaman. Oke, langsung aja kita klik yang halaman ini. Nah, kalau udah kayak gini, jadi langsung aja kita buat halaman baru nih teman-teman. Langsung aja kita buat. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama adalah nama halamannya. Nah, ibaratkan kalau misalnya ini YouTube, ini sebagai channel YouTube-nya atau nama channelnya. Kalau di Facebook itu nama halaman. Jadi ya beda-beda tipis lah. Untuk konsepnya hampir-hampir sama. Oke, langsung aja kita isi. Misalnya di sini kita pakai nama ini. Tentunya buat nama terserah kalian ya. Kira-kira kalian nantinya mau bikin konten apa dan kategorinya apa. Jadi kalian tentukan berdasarkan dari namanya, kemudian dari kategorinya, kemudian dari bio-nya. Jadi kalian setting sedemikian rupa biar dapat niche-nya nih, atau biar dapat halaman ini tuh bahas khusus konten apa sih gitu. Jadi biar audiens atau penonton tuh tahu kalau misalnya mereka mau ngelihat halaman kita, mereka udah tahu tujuannya mau ngelihat apa. Jadi seperti itu. Di sini misal saya pakai. Nah, jadi sebenarnya untuk nama halaman itu bisa bebas atau langsung dikategorikan sebagai konten yang mengarah kemana. Nah, di sini saya mencontohkan misalnya halaman ini membahas tentang teknologi ataupun ya hal-hal yang berbau teknologi, misalnya gadget atau laptop dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang memang mau bikin konten dengan goals yang sama, dengan kategori yang sama, ini bisa dijadikan sebagai referensi kalian. Misalnya di sini untuk konten teknologi, misal Ardan Tech, atau yang lain juga bisa. Yaitu sesuai dengan kemauan kalian dan kreativitas kalian. Kira-kira nama yang bagus itu seperti apa, dan kira-kira nama yang mudah dicari penonton itu seperti apa. Oke, untuk nama udah, selanjutnya tinggal kategori nih. Kategorinya misalnya kalau di sini kan saya contohkan sebagai page yang membahas tentang teknologi. Nah, misalnya sains dan teknologi. Kemudian oke, misal seperti ini udah terchecklist ya. Kemudian yang terakhir adalah bio. Ini opsional, artinya bisa kalian isi, bisa kalian lewati. Cuman saran saya sih maksimalin aja teman-teman. Di sini mumpung ada kolomnya, ya udah kita isi aja. Misalnya kita menceritakan atau mengisi beberapa hal yang mau kita tampilkan di halaman kita.
Contohnya, misal kita punya IG atau YouTube atau lain sebagainya atau media sosial yang kita punya, kita tautkan di sini karena dengan menjalankan hal tersebut kita bisa mempunyai media sosial yang saling terkait dan dengan tujuan, dengan harapan semua media sosial kita bisa saling terhubung dan orang-orang tuh tahu ternyata oh ini punya si ini punya si ini gitu loh. Oh, ternyata ini yang punya satu orang gitu. Jadi sama-sama mempunyai engagement yang sama rata. Misal di sini kalian isi IG-nya apa atau gini aja. Oke, terus YouTube-nya apa gitu ya. Dan terakhir misalnya Twitter-nya apa gitu. Jadi bisa kalian isi seperti ini. Dan kalau misalnya udah di sini bisa langsung kita klik yang buat halaman. Oke, jadi halaman kita udah selesai dibuat di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita disuruh untuk melengkapi profil kita nih. Misal dari kontak. Nah, situs web kalau misalnya kita punya website yang bisa kita tautkan di sini, bisa kalian cantumin di sini. Misalnya kalian punya blogger atau ya semacamnya WordPress atau ya apalah yang misal kalian punya yang bisa kalian kaitkan di sini, bisa kalian cantumin di situs web ini. Kemudian sini nomor telepon nih. Untuk nomor telepon di sini juga kalian bisa cantumin. Kemudian untuk email kalian bisa cantumin. Kemudian lokasi, kota, daerah, kode pos ya kayak biasanya lah ya. Kemudian kalau misalnya kalian udah isi ini semua, kemudian ininya udah kalian cocokkan, kira-kira udah sesuai lah dengan kemauan kalian. Kemudian di sini untuk beritahu orang tentang jam buka lokasi Anda, kalian tinggal klik yang selalu buka. Kemudian kalau misalnya udah tinggal klik berikutnya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita disuruh untuk melengkapi profil kita dalam bentuk foto. Di sini bisa ditambahkan foto profil kalian yang nantinya akan muncul di sini. Kemudian foto sampul kalian yang nantinya akan muncul di sini. Dan diusahakan untuk foto profil itu yang mempunyai ciri khas yang kira-kira mudah diingat audiens, kemudian yang menarik dan tentunya memiliki keterkaitan dengan nama. Misal kan tadi ini saya bikin tentang halaman yang membahas tentang teknologi. Nah, untuk profil dan foto sampulnya kalau bisa yang masih berkaitan dengan tema teknologi seperti itu, teman-teman, agar mudah diingat. Setelah kita misalnya udah melengkapi ini semua, tinggal kita klik berikutnya. Kemudian di sini kita disuruh untuk menghubungkan WhatsApp ke halaman ini. Ini juga opsional. Kalau misalnya kalian mau ngisi, silahkan ngisi. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ngisi, ya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Dan kalau misalnya udah kita lewati, dan di sini kita disuruh untuk mengundang teman kita untuk menyukai ataupun memfollow dari halaman yang barusan kita buat. Di sini kan masih 0 pengikut nih. Nah, di sini nanti ada target-target tertentu untuk bisa dimonetisasi untuk halaman kita. Jadi bisa kita undang teman siapa aja yang mau diundang. Jadi seperti itu. Kalau misalnya udah, kita langsung klik berikutnya. Kemudian di sini untuk yang selanjutnya, langkah terakhir ya, langkah kelima, itu dapatkan informasi terbaru tentang halaman Anda. Di sini kalian bisa checklist dan ini juga bisa kalian checklist. Kalau misalnya udah, kita klik yang selesai. Nah, kalau misalnya tampilannya udah kayak gini, kita udah diarahkan ke tampilan seperti ini, kita tinggal close aja di sini. Oke. Kemudian untuk memonetisasi halaman kita perlu mengeklik tombol yang ini, menu ya. Kemudian kita scroll ke bawah sampai kita menemukan yang namanya profesional dan kita klik yang Meta Business Suite. Kita klik. Oke, di sini untuk mengaktifkan Meta Business Suite-nya kita tinggal klik yang mulai aja. Kemudian kita undang teman. Nah, di sini kita tinggal undang teman siapa aja yang mau kita undang sebanyak-banyaknya ya. Karena ini untuk memonetisasi dan sebagai salah satu syarat untuk bisa dimonetisasi untuk halaman kita. Kalau misalnya kalian udah mengundang teman, di sini bisa di close. Kemudian selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah mencari yang namanya all tools atau semua fitur. Di sini kita klik, kemudian kita klik yang namanya ke bawah ya, monetisasi. Kita klik yang namanya monetisasi. Kita tunggu sebentar di sini. Oke, di sini untuk mengetahui atau untuk memonetisasi halaman kita dan uji kelayakan halaman kita itu seperti apa, atau yang lebih pastinya atau yang lebih bisa dimengerti adalah syaratnya itu seperti apa sih untuk memonetisasi halaman yang kita buat di dalam Facebook ini. Ya, ibarat kata kalau misalnya kita analogikan ke YouTube itu seperti 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ketika kita udah menargetkan, udah mencapai target tersebut, kita bisa mendapatkan status monetisasi yang bisa diaktifkan ke channel YouTube kita. Nah, itu sama halnya seperti di Facebook ini. Cuman bedanya di Facebook ini mungkin kebijakan ataupun beberapa target yang harus kita capai itu ya pastinya beda dengan YouTube. Oke, langsung aja kita lihat kira-kira apa aja sih
persyaratan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan status monetisasi di dalam halaman yang ada di Facebook ini atau fanpage. Kita langsung lihat kelayakan halaman. Kita klik ya. Oke, kemudian di sini ada iklan in-stream. Nah, iklan in-stream ini nantinya adalah iklan pendek yang bisa masuk ke dalam video-video yang telah kita posting ke dalam fanpage kita. Dan itu semua konsepnya sama seperti YouTube ya teman-teman. Jadi iklannya muncul di video kita. Jadi untuk kriterianya bisa kita lihat di sini, tinggal kita klik. Kemudian kita scroll sedikit ke bawah. Nah, ini ada tiga persyaratan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kembangkan pemirsa Anda atau kembangkan audiens kita. Jadi di sini untuk halaman atau fanpage itu minimal mempunyai 5.000 pengikut untuk bisa dimonetisasi. Kalau misalnya YouTube itu kan harus ada 1.000 subscriber. Kalau ini ada 5.000 pengikut. Ya mungkin 5 kali lipat lebih banyak daripada YouTube ya. Mungkin, tapi kalau di sini lebih mudah mungkin ya. Kalau Facebook kan banyak pengguna Facebook juga. Dan untuk yang persyaratan kedua adalah buat konten menarik. Nah, menit ditonton yang memenuhi syarat. Nah, kalau misalnya di YouTube itu kan 4.000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Kalau misalnya di halaman ini dalam waktu 60 hari atau 2 bulan itu kita harus mencapai 60.000 menit. Jadi ya bisa dibilang cukup lumayan ya. Tapi kalau misalnya kita berusaha, insya Allah bisa. Dan untuk yang persyaratan ketiga adalah buat galeri video Anda atau video aktif. Jadi dalam halaman kita sebisa mungkin minimal itu ada 5 video aktif yang bisa ditonton oleh audiens, yang dimana mungkin dari ketiga persyaratan ini yang paling mudah adalah persyaratan yang ketiga, yaitu kita hanya harus menyiapkan 5 video aktif yang kira-kira kontennya menarik dan bisa ditonton oleh audiens kita nantinya. Dan kalau misalnya kita udah menyelesaikan target yang ketiga ini, baru bisa kita pikirkan yang 2 target berikutnya, yaitu 5.000 pengikut atau follower dan 60.000 menit dalam waktu 2 bulan. Nah, untuk caranya sendiri ya bisa undang teman kita bisa undang yang ada di Facebook atau di luar Facebook untuk mengikuti fanpage kita, dan tentunya itu semua harus butuh usaha ya teman-teman. Dan di samping itu biasanya nih untuk video, untuk sebuah channel ataupun halaman, ketika mau banyak followersnya, tentunya di sini kita harus maksimalkan dalam pembuatan videonya. Kita buat video yang banyak, sebanyak-banyaknya dan semenarik mungkin. Dengan hal tersebut otomatis untuk waktu tontonnya bertambah dan untuk pengikutnya pasti mengikuti karena mereka tertarik dengan video yang kita buat dan kita upload di fanpage kita. Jadi seperti itu teman-teman, kita fokus saja ke dalam video ya, walaupun sembari kita undang teman-teman kita ya. Jadi ada 2 sisi nih, 2 optimalisasi. Itu untuk yang jalur iklan ya teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa nggak hanya melalui jalur iklan untuk menghasilkan uang dari fanpage. Ada yang namanya bintang ataupun star. Nah, ini adalah kategorinya saweran seperti yang saya katakan di intro tadi. Ini mungkin konsepnya sama kayak TikTok ya, cuman kalau TikTok kan harus live. Nah, bedanya di sini, walaupun kita nggak live, orang atau audiens kita nantinya bisa memberikan bintang atau memberikan star kepada kita dalam bentuk video melalui video yang kita upload sebelumnya atau di waktu yang bukan bersamaan atau kita tidak perlu melakukan live gitu ya. Oke, kita lihat di sini untuk kriterianya itu seperti apa aja. Oke, di sini untuk kriterianya atau persyaratannya cuma 2 ya. Untuk yang satu udah di checklist, ini untuk negara yang memenuhi syarat. Nah, beruntungnya di negara kita itu sudah memenuhi syarat, jadi otomatis sudah di checklist, kita nggak perlu memikirkan hal tersebut, udah aman ya. Kita tinggal fokus ke satu poin ini, yaitu pengikut. Nah, ternyata di sini pengikutnya jauh lebih ringan ya untuk syaratnya, yaitu 500 pengikut. Kalau tadi kan 5.000 pengikut nih, tapi kalau ini cuma 500 pengikut gitu. Jadi selama waktu 1 bulan, tapi selama 1 bulan kita harus memiliki 500 pengikut. Itu untuk yang star ya teman-teman, yang dimana kalau misalnya orang itu memberikan bintang kepada kita, itu langsung bisa dikonversikan ke rupiah atau ke uang yang bisa dicairkan melalui akun PayPal kita nantinya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, untuk pembuatan halaman udah kita bereskan, udah kita selesaikan. Di sini kita close saja. Kita balik ke dalam Facebook fanpage
page-nya lagi nih. Oke, nah di sini mungkin kalian belum tahu gimana caranya untuk post videonya. Di sini kalian tinggal masuk ke menu beranda, kemudian di sini kita tinggal klik yang buat reel. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal menambahkan video yang mau kita bagikan untuk menjadi salah satu bahan untuk mendapatkan uang dari fanpage ini, dan kita bisa optimalkan di sini untuk masalah deskripsinya, kemudian tagnya dan lain sebagainya kita maksimalkan, kita optimalkan di sini untuk menggapai engagement ataupun audiens yang nantinya harus menonton video kita untuk mencapai target-target yang harus kita capai untuk mendapatkan status monetisasi. Jadi seperti itu teman-teman, dan harus saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa ini basically adalah platform ataupun media sosial yang kita gunakan untuk mempost video, yang tentunya dalam post video atau posting video itu ada kebijakan-kebijakan yang sama seperti kebijakan-kebijakan pada media sosial yang lainnya seperti YouTube misalnya, yang pastinya itu ada yang namanya hak cipta ataupun copyright ya teman-teman, yang dimana di sini kalian harus perhatikan video kalian itu harus benar-benar hasil karya kreatif kalian sendiri, jangan ambil dari video-video orang, jangan asal comot, jangan asal upload, pokoknya itu semua harus diperhatikan demi untuk mencapai target yang maksimal. Karena kalau misalnya kalian itu comot sana sini, comot video orang dan diupload ke halaman kita, nantinya reputasi kita juga rusak dan kemungkinan besar halaman kita akan dilaporkan oleh orang lain ataupun halaman-halaman lain ataupun kreator-kreator lain, yang dimana impactnya itu cukup serius dan kemungkinan kegagalan bisa kita terima. Jadi kalau bisa kita harus membuat video sendiri, kita harus kreatif sendiri, kita harus buat engagement yang benar-benar original dari kita sendiri, dan pokoknya kita harus berusaha sendiri. Jadi jangan kita merugikan orang lain dengan cara comot video mereka. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk masalah payoutnya nih ataupun payment, kalau misalnya kita udah berhasil mengumpulkan pendapatan yang cukup banyak di sini, itu udah saya sedikit tipis-tipis bahas di awal tadi bahwa di sini kita hanya menggunakan metode pembayaran satu menggunakan PayPal ya, yang dimana ini ada sedikit perbedaan. Kalau misalnya di YouTube itu kan menggunakan Google AdSense, tapi kalau di Facebook atau Meta ini kita hanya disediakan dengan satu metode pembayaran, yaitu dengan metode PayPal. Jadi buat kalian yang belum punya akun PayPal, bisa kalian buat terlebih dahulu sebelum membuat ini. Jadi kita harus persiapkan dari hulu ke hilirnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kira-kira pendapatannya berapa sih rata-ratanya ketika kita membuat halaman atau fanpage ini. Jadi saya sedikit membaca ataupun menggali informasi mengenai pendapatan-pendapatan yang mereka dapatkan sebagai konten kreator di fanpage ini. Sebenarnya variatif teman-teman, tergantung dengan usaha kalian, kuantitas video dan kualitas video yang kalian upload di sini, seberapa banyak audiens kalian dan seberapa banyak engagement yang bisa kalian bangun. Dan untuk rata-rata sih untuk kreator-kreator yang udah berkecimpung di dalam fanpage ini sekitar 100-500 dolar, bahkan ada yang 1000 dolar, yang kalau misalnya kita rupiahkan ya sekitar 7-20 jutaan ke atas, yang dimana hal tersebut juga ya harus selaras juga dan tentunya mengikuti dengan kuantitas dan kualitas video kalian dan audiens yang ada di dalam fanpage kalian. Tentunya itu juga akan berpengaruh dengan penghasilan yang kita hasilkan di dalam fanpage ini. Mungkin itu aja teman-teman penjelasan yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan kita pada video kali ini. Semoga kalian terinspirasi, semoga kalian terinovasi, semoga kalian semangat untuk mencari uang dari internet, dan semoga kalian berhasil untuk goals untuk kedepannya. Oke, mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.